Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Iman Nurzaman SPD MSIP MSIP. Perkenalkan, nama saya Rifa Rukoya, mahasiswa Pendidikan Fisika Institut Pendidikan Indonesia Garut dengan NIM 248420330002. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Fisika Sekolah 2. Di sini saya akan membahas mengenai alat optik. Alat optik merupakan suatu perangkat yang menggunakan konsep cahaya, hukum pemantulan, dan pembiasan untuk membentuk bayangan suatu benda. Dalam kehidupan sehari-hari, alat optik selalu digunakan. Contohnya, apakah kalian pernah melihat suatu benda dalam kehidupan sehari-hari? Tentunya kalian bisa melihatnya. Nah, hal itu merupakan salah satu pengaplikasian dalam alat optik, yakni mengenai mata. Apakah kalian semua mempunyai mata? Mata sebagai alat optik alami. Satu-satunya alat optik alami yakni mata. Namun, ada alat optik buatan seperti kamera, kacamata, teleskop, mikroskop, dan lain sebagainya. Namun, dalam video ini saya akan membahas hanya alat optik alami saja, yakni mengenai mata. Di sini ada 3 poin yang akan saya bahas. Yang pertama, bagian-bagian mata yang sangat penting dalam alat optik. Di antaranya ada kornea, lensa mata, dan retina. Poin yang kedua yakni mekanisme penglihatan. Kita bisa melihat suatu benda yang berada di sekitar kita, tidak hanya langsung bisa melihat pada benda tersebut, namun ada mekanisme penglihatannya. Yang pertama, cahaya dari objek, maksudnya cahaya dipantulkan dari objek nyata atau benda menuju ke mata. Yang kedua, masuk melalui kornea dan pupil, maksudnya cahaya pertama kali dibiaskan oleh kornea, lalu masuk melalui pupil. Pupil mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke mata. Yang ketiga, dibiaskan oleh mata, maksudnya lensa mengubah bentuknya untuk memfokuskan suatu cahaya agar bayangan jatuh tepat pada retina. Yang keempat, bayangan berbentuk di retina. Maksudnya, cahaya yang sudah difokuskan membentuk bayangan nyata, terbalik, dan diperkecil pada retina. Yang kelima, sinyal dikirim ke otak. Maksudnya, sel-sel fotoreseptor di retina mengubah cahaya menjadi sinyal listrik, lalu dikirim melalui saraf optik ke otak. Yang terakhir, diolah oleh otak. Otak mengolah sinyal tersebut menjadi gambar yang kita lihat dan bisa dipahami. Poin yang ketiga yaitu cacat pada mata. Cacat pada mata ada 4. Yang pertama, miopi. Miopi atau rabun jauh. Miopi adalah cacat mata di mana suatu benda yang jauh tidak terlihat atau kabur, benda yang dekat terlihat jelas. Mengapa miopi ini bisa terjadi? Karena bayangan suatu benda tidak tepat pada retina. Jadi, bayangan suatu benda terbentuk di depan retina. Yang kedua, hipermetropi. Hipermetropi ini kebalikan dari miopi, yakni benda dekat tidak terlihat jelas, sedangkan benda yang tampak jauh terlihat jelas. Hipermetropi ini bisa terjadi karena bayangan suatu benda tidak tepat pada retina, namun bayangan suatu benda berada di belakang retina. Miopi bisa apabila seseorang mempunyai rabun jauh atau cacat mata miopi bisa dibantu dengan lensa cekung. Sedangkan hipermetropi agar penglihatannya lebih jelas bisa dibantu dengan lensa cembung. Cacat mata yang ketiga yaitu presbiopi atau bisa disebut dengan mata tua. Presbiopi ini suatu cacat mata yang alami seiring bertambahnya usia, sekitaran pada usia 40 tahun atau bisa disebut dengan lansia. Presbiopi ini bisa terjadi karena bayangan suatu benda berada di belakang retina, tidak tepat pada retina. Namun presbiopi ini bisa dibantu dengan lensa cembung dan lensa cekung. Cacat mata yang keempat yaitu astigmatisan. Astigmatisan ini adalah suatu cacat mata di mana kornea dan lensa mata tidak simetris.
Astigmatisan ini bisa dikenal dengan istilah silinder. Gejala umum atau seseorang yang memiliki silinder atau astigmatisan ini, gejala umumnya bisa diketahui dengan penglihatannya kabur, berbayang, sakit kepala, dan lain sebagainya. Berikut ini saya tampil penglihatan normal, seseorang yang mempunyai penglihatan normal, dan seseorang yang mempunyai penglihatan astigmatisan atau memiliki cacat mata silinder. Ketika seseorang memiliki penglihatan yang normal, huruf-huruf yang dilihatnya itu sangat jelas. Berbeda ketika seseorang mempunyai cacat mata astigmatisan atau silinder, huruf-huruf yang dilihatnya itu berbayang atau kabur. Mungkin dicukupkan sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.